Senjata Berbalut Selendang, sebuah cerita pendek dari Wisnu Purnomo yang dibacakan saya sendiri. Perempuan tua itu membuka gorden jendela kamarnya. Angin sore menyisir rambutnya yang putih termakan waktu, menerpa kulit yang berkerut diukir usia. Bertiup dari luar jendela, angin itu seperti sahabat karib yang selalu mengunjunginya. Di balik jendela kamarnya, perempuan tua yang sudah sangat lemah memandang ujung gang. Yang di ujung gang tersebut terkibar bendera putih yang terayun-ayun oleh angin. Perempuan tua itu terus memandang kosong ujung gang dari dalam kamarnya, dengan bertumpu pada sebuah kursi roda. Kursi roda yang telah menemaninya selama 10 tahun setelah penyakit tetanus menjangkit kakinya. Lamunan perempuan tua itu menjadi lamunan yang tidak dapat dilupakan. Karena jauh dari gang yang ia pandang, terbujur kaku seorang sahabat seperjuangan yang bersiap melapor kepada Yang Kuasa. Pandangan perempuan itu tak sengaja telah meneteskan butiran-butiran air mata yang bercampur duka. Perempuan tua itu menengok ke arah almarinya, dan dilihatlah seonggok senjata tua miliknya. Senjata tersebut telah membawa perempuan tua yang bernama Asih bangga dengan apa yang diperjuangkan waktu muda. Sesekali perempuan tua itu menengok ke arah keluar jendela. Lagi-lagi dilihatnya bendera putih yang menari-nari tertimpa angin. Pandangan terhadap bendera putih tersebut telah membawanya kepikiran masa lalu. Asih, panggil seorang wanita bernama Astuti. Asih pun menjawab, "Ada apa, Astuti?" Astuti, "Ayo ikut saya dan bawa selendang kesayanganmu." Asih, "Kamu mau ajak aku kemana?" "Ikut saya ke arsenal milik Belanda. Kita ambil senjata untuk ikut berjuang memerdekakan negeri ini." Dengan membawa selendang kesayangannya, Asih dan Astuti berjalan meninggalkan pelataran depan rumah Asih menuju arsenal milik Belanda. Di jalan setapak, sesekali mereka berpapasan dengan jeep-jeep tentara Belanda yang sedang berpatroli. Brum, brum, brum. Suara jeep dan panser tentara Belanda yang berada di depan arsenal. Melalui sisi belakang arsenal yang dianggap longgar penjagaannya, Asih dan Astuti menyusup sambil menyamar sebagai wanita pemasak makanan. Dengan sesuai tujuan, Asih dan Astuti berhasil memasuki arsenal milik Belanda. Seorang kompeni memergoki keberadaan mereka. Dengan badan yang langsung mendingin, Asih dan Astuti menengok ke arah suara geraman orang tersebut. Wajah garang dengan senjata menuju ke arah Astuti. "Ngapain kalian di sini?" "Pembantu dilarang berada di sini," kata kompeni. Asih pun menjawab, Iya tuan, kami segera kembali bekerja." Dengan senjata yang terus diarahkan ke arah Astuti dan Asih, kompeni tersebut mengawasi langkah Asih dan Astuti pergi dari tempat peti-peti penyimpanan senjata. Setelah kompeni menganggap dua perempuan muda itu aman, kompeni itu langsung pergi dari tempat tersebut. Mendengar suara langkah sepatu, Asih menengok ke arah kompeni. Dengan suara berbisik-bisik, Asih berkata, "Astuti, berhenti di sini saja. Kompeni itu sudah pergi. Ayo sekarang, kesempatan kita mengambil senjata itu." Pelan-pelan Astuti membuka peti penyimpanan senjata dan juga peti amunisi. Di sisi lain,
Asih berjaga untuk mengawasi keadaan. Dengan bergantian tugas, akhirnya misi mereka berdua berhasil mengambil senjata dan amunisi. Senjata-senjata dan amunisinya tersebut mereka gendong dengan menggunakan selendang yang telah mereka bawa dari rumah. Dengan kepenuh waspadaan, Asih dan Astuti menggendong senjata menuju kampung mereka. Tanpa beristirahat terlebih dahulu, setibanya di kampung, Asih dan Astuti mengunjungi rumah-rumah warga dan membagi senjata beserta amunisinya yang mereka ambil dari arsenal milik Belanda. Warga yang Asih dan Astuti kunjungi awalnya sangat ketakutan untuk menyimpan senjata tersebut. "Nak, kami takut menyimpan senjata ini. Kami takut kalau nantinya kompeni-kompeni itu menggeledah rumah kami untuk meminta upeti," kata seorang bapak-bapak pemilik salah satu rumah yang mereka kunjungi. Astuti berkata, "Bapak balut senjata beserta amunisinya ini dengan selendang. Dengan demikian, para kompeni-kompeni tersebut tidak akan mengira bahwa kalian memiliki senjata." Setelah meyakinkan pemilik rumah, akhirnya pemilik rumah tersebut menerima senjata untuk berjaga-jaga. Kukuruyuk, tok, 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 tok. Di pagi hari, suara ayam berderu dengan suara kentongan, sebagai tanda bahwa para kompeni Belanda memasuki kampung untuk meminta upeti kepada warga kampung. Satu persatu rumah warga digeledah dan cadangan makanan mereka diambil tanpa sisa. Para kompeni meminta upeti tak hanya makanan, namun bisa berupa anak gadis yang baru dewasa. Suasana mencekam pun berlalu. Setelah para kompeni Belanda meninggalkan kampung, benar, tanpa dicurigai sedikit pun, senjata yang dibungkus selendang tak ada yang ketahuan satupun. Hari demi hari, minggu demi minggu telah berlalu. Keadaan kampung masih saja ditindas oleh para kompeni yang bermarkas tidak jauh dari kampung mereka. Geram dengan itu semua, Asih mendatangi rumah Astuti dan berkata, "Astuti, kita harus melakukan sesuatu untuk mengusir para kompeni-kompeni biadab itu." Astuti pun menjawab, "Maksudmu?" Asih, "Kita harus menggerakkan warga untuk mengusir mereka." Astuti, "Setuju. Kalau begitu, hari ini juga kita susun strategi untuk mengusir kompeni-kompeni biadab itu dari negeri kita." Setelah mengunjungi warga, rumah ke rumah, Astuti dan Asih berhasil meyakinkan warga untuk mengusir kompeni tersebut dari kampung mereka, bahkan negeri ini. Keadaan bulan malam itu menampakkan seluruh cahayanya yang sangat terang, layaknya semangat warga yang berkobar-kobar. Para warga sedang berkumpul di balai kampung dengan dikoordinir oleh Asih dan Astuti. Dengan semangat membara, Asih dan Astuti memimpin penyampaian strategi perang yang akan mereka terapkan untuk mengusir kompeni Belanda dari negeri mereka. Asih, "Warga kampung Majarata, kita harus mampu mengusir kompeni-kompeni Belanda itu dari negeri kita tercinta." Tanpa koordinir, para warga menjawab, "Benar, ayo kita usir mereka dari negeri kita." Waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Asih dan Astuti serta warga masih menyusun strategi perang. Sebelum azan subuh dikumandangkan, strategi perang telah diselesaikan. Dengan hasil, warga mengepung arsenal milik Belanda melalui segala arah. Perang dimulai dengan tanda ada lemparan granat ke arah arsenal. Dengan demikian, pertanda serbuan senjata dan desakan dari warga ke arah dalam arsenal dimulai. Serbuan tersebut akan dilakukan hari itu juga sehabis sholat subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan subuh berkumandang. Warga lekas menuju langgar dekat balai kampung. Setelah selesai menunaikan ibadah sholat subuh,
Para warga segera pulang untuk mengambil senjata yang diberikan Asih dan Astuti di rumah mereka masing-masing. Sebelum fajar menyingsing, warga telah mengepung arsenal milik Belanda. "Merdeka!" kata salah satu warga sambil melempar granat. Boom! Letusan hebat terjadi di arsenal milik Belanda. Dengan tanda ledakan tersebut, warga merangsek ke arah arsenal dengan menembaki para kompeni Belanda. Peperangan terjadi. Korban berjatuhan dari kedua belah pihak. Melalui sisi belakang arsenal, Asih dan Astuti menyelamatkan para gadis-gadis yang berhasil diambil paksa oleh para kompeni dari rumah mereka. Suara senapan bersaut-sautan. 2 jam lebih kontak senjata terjadi. Setelah dianggap tidak ada serangan, warga berani memasuki ruangan arsenal milik Belanda. Diawali oleh ketua kampung yang juga ayah Asih, warga memasuki arsenal dan melihat kompeni Belanda telah tewas. Sesampainya di salah satu ruangan, kejutan pun terjadi. Salah satu warga menginjak ranjau. Ranjau tersebut meledak. Warga banyak yang terluka dan meninggal. Saat ranjau meledak, ayah Asih pun salah satu warga yang tewas. Setiap perbuatan pasti ada resikonya. Istilah tersebut dihadapi warga kampung Majarata. Asih kehilangan keluarga satu-satunya yang tersisa, yaitu ayahnya. Astuti yang sudah hidup sebatang kara semakin bersedih atas meninggalnya warga yang telah menjadi keluarganya selama ini. Namun, Asih dan Astuti serta para warga bangga karena kompeni Belanda berhasil diusir dari negeri mereka, bahkan dunia ini. Dan gadis-gadis yang selama ini dirampas dari keluarganya telah kembali ke keluarganya mereka masing-masing. Arsenal milik Belanda yang berisi senjata, amunisi, dan bom dikuras habis oleh warga. Semua isi arsenal dipindahkan dengan disimpan di dalam tanah. Setelah itu, arsenal milik Belanda dirobohkan oleh warga. "Nek, nenek," panggilan gadis berparas cantik. "Apa cucuku?" perempuan tua itu berkata. Gadis cantik, "Ayo Nek, kita ke rumah nenek Astuti, sahabat nenek. Kita ikut menyolatkan jenazahnya." Tanpa panjang lebar, cucu perempuan tua itu langsung mendorong kursi roda neneknya yang bernama Asih. Air mata perempuan tua itu menetes setelah memasuki tempat sahabatnya berbaring kaku. Air matanya semakin jelas setelah melihat selendang dan senapan milik sahabatnya yang terpajang di almari. Allahu Akbar. Suara imam membaca takbir untuk mengawali sholat jenazah. Di barisan paling akhir, dengan terus berada di kursi rodanya, perempuan tua itu menyolatkan jenazah sahabatnya. Tangisan dari keluarga serta sanak saudara nenek Astuti mengiringi prosesi pengantaran jenazah. Perempuan tua itu tak sampai hati mengantarkan sahabatnya ke pemakaman untuk dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Ia memilih untuk pulang dan mendoakan sahabatnya di rumah. Malam hari setelah pemakaman nenek Astuti, perempuan tua itu menunaikan sholat isya berjamaah di musola kecil di rumahnya dengan cucu serta anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat pun telah usai. Saat cucu satu-satunya nenek Asih menengok ke arah neneknya, ia mendapati kepala neneknya mendungkluk dengan nafas yang sudah tak berhembus lagi. Sang cucu pun lalu menangis, dan seisi musola bertanya, "Kenapa kamu menangis?" Cucu nenek pun menjawab, "Nenek telah tiada." Seisi musola mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi raji'un."
keesokan harinya Asih dimakamkan di sebelah sahabatnya Astuti. Kedua makam tersebut bertancapkan bendera merah putih. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita pendek kali ini. Semoga berkenan bagi teman-teman, dan jangan lupa jaga kesehatan, selalu bersyukur, serta selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.